masalah politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Adi, Ketua MUI Kota Payakumbuh, menyatakan bahwa ada penolakan terhadap kehadiran UAS sebagai penceramah terdakwa di Kota Payakumbuh. Sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama dan kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Koruptor, penjahat, mereka yang boleh masuk dalam politik. Justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat, para pemirsa yang telah mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tanda tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di hari-hari sebelumnya, ya beberapa hari yang lalu, ya kita atau sebagian dari kita telah menonton atau menyimak sebuah video di mana Ustadz Abdul Somad itu ditolak ceramah di di Tanah Minang, ya di Payakumbuh insyaallah begitu, ya dengan alasan karena masa-masa itu adalah masa-masa politik, masa-masa kampanye. Dikhawatirkan UAS mendukung salah satu calon, seperti itu kabarnya yang kami terima. Dengan alasan banyak macam lah. Intinya ulama tidak boleh berpolitik, tidak boleh mendukung salah satu paslon, seperti itu alasannya. Dan yang menolak itu adalah MUI, ya, MUI setempat, sehingga menimbulkan polemik dan sampai ada wawancara di sebuah channel YouTube, ya. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, apa dan bagaimana kelanjutan dari penolakan itu? Jawabannya ada di video yang kami sajikan. Mari kita simak videonya. MUI Kota Payakumbuh Haji Herman Ali menegaskan bahwa MUI sebenarnya tidak menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk berceramah. Namun, keputusan itu diambil karena terdeteksi adanya dugaan unsur politik praktis dalam acara tersebut. Itu sebenarnya MUI tidak menolak kehadiran UAS memberikan ceramah terdakwa di Kota Payakumbuh. Tetapi apakah Anda mengalami masalah dengan diabetes, sering merasa haus dan mulut kering, sering buang air kecil? Kota Payakumbuh. Tetapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya, setelah kami lihat dan kami perhatikan, dan juga informasi-informasi dari yang lain, sehingga sesuai dengan keputusan Rakorda MUI beberapa hari yang lalu, bahwa kalau ada mubalik baik yang di luar maupun di dalam Kota Payakumbuh, itu tidak mengizinkan mendakwakan atau menyampaikan pengajian melalui tabligh akbar
berpolitik praktis. Meskipun MUI tidak menolak kehadiran UAS, izin untuk acara tersebut tidak dikeluarkan setelah terdeteksi adanya dugaan unsur politik praktis yang dapat memengaruhi kegiatan tersebut. Maka oleh sebab itulah kami melarang hal yang seperti itu, dan bukan melarang kehadiran dari UAS untuk menyampaikan tabligh akbar. Nanti kita harus mengerti dan harus tahu bahwa pelarangan itu bukan tabligh akbarnya, tapi karena ada mendukung satu calon dari beberapa calon yang ada di Kota Payakumbuh. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan agar masyarakat Payakumbuh mengerti dan mengetahui hal itu, dan jangan menjadi suatu persoalan yang mengakibatkan pecah belahnya kita di Payakumbuh ini. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz kok mendukung masalah politik? Kita tinggal di negara demokrasi. Kita bukan tinggal di kerajaan, kita bukan tinggal di kesultanan, kita tinggal di demokrasi. Negara demokrasi bebas dukung mendukung, karena kita adalah masyarakat Indonesia, Republik Terserah, kita bukan sedang perang, kita sedang menunjukkan ide dan gagasan-gagasan. Ini calonku, mana calonmu tuh? Betul? Kenapa kita mesti berkelahi bertengkar? Menjelang 27 November, jangan kelahi. Siap jaga pilkada damai, siap jaga pilgub damai. Tapi dia mengejek aku, Pak Ustadz. Senyumin aja, Besti. Dilemparnya aku pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga. Udah 2 kali aku dilemparnya pakai batu, Pak Ustadz. Lempar pakai bunga 2 tangkai. Sudah 3 kali saya dilemparnya, Pak Ustadz. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Memangnya kalau Pak Suhardiman, Pak Mukhlisin jadi bupati, saya diangkat jadi kepala dinas? Tidak, kata mereka, Pak. Memangnya kalau Pak Abdul Wahid, Pak SF Arianto jadi gubernur, saya dapat proyek pengaspalan jalan? Tidak, kata mereka. Lalu apa untungnya saya menyebut-nyebut orang ini? Supaya kalau dia berkuasa, dipakainya kekuasaan menolong guru agama, guru mengaji, guru madrasah, guru surau, mengalir pahalanya ke saya. Setuju apa tak setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas, saya tidak orang politik, saya tidak mau jabatan. Jangankan kepala dinas, wakil presiden aja saya tak mau. Apalah arti jabatan itu? Kalau mau, kami berdua bisa sama Pak Abdul Wahid, Abdul Somad, Abdul Wahid. Terus apa waktu kampanye? Pilihlah Dul. Dari UAS dengan polemik seperti ini. Kalau sikap berat untuk saya menyebutkan, karena akan ditinjau tidak habis-habisnya nanti. Tapi kalau masalah sikap ini UAS bilang ya, saya datang ke bumi Minangkabau itu saya merasa nyaman, karena setiap saya datang saya diterima dengan tari pencak silat, dan setiap saya melihat tari pencak silat itu saya nitikan air mata, karena saya mengingat tari pesambahan. Dia berbeda tari pesambahan dengan pencak silat. Jadi saya mengingat nenek moyang saya dulu itu Syekh Abdul Rahman yang dari Pagaruyang, bagaimana perjuangannya, bagaimana tradisi, bagaimana, sehingga itu tuh membekas di hati. Dan UAS yang paling dia ingat tuh kata sambutan dari Bapak Indra Catri, karena Bapak Indra Catri adalah sebagai bupati yang kali pertama ngundang UAS. Dia bilang begini, Ustadz Abdul Somad itu bukan tamu undangan, tapi ombak nan suri kadare, pulang ke kampung halaman. Itu kata Indra Catri. Jadi sekarang tuh
saya sudah jelaskan bahwa tadi jadwal UAS itu 1 kali cuma 1 tahun. Kebetulan sekarang pas pilkada. Saya setuju nih pendapat. Walaupun ada yang enggak setuju, saya enggak ada masalah. Yang jadi masalah sama saya gini, kenapa ini enggak keluar setiap tahun? Rekorda ini. Dia khusus menyikapi pilkada. Ya, rekordanya itu, rekorda tentang pilkada. Jadi karena adanya perilaku menolak ulama luar yang seperti sudah dibahas dari 2019, 2020 dialamatkan ke UAS. Jadi membuat UAS ini seperti yang disampaikan Datuk Monty. Berat bagi saya untuk menginjakkan kaki lagi ke Minangkabau, katanya. Wah, itu. Dan itu berlaku seumur hidup saya, katanya. Karena kan statusnya diserang nih. Saya nggak mau nyerang balik. Saya diminta untuk tidak hadir. Saya diminta untuk tidak perlu konferensi pers. Saya diminta diam saja. Tapi yang korban adalah yang pengundang, kan? Dan umat pencinta UAS. Apakah UAS tidak 1 sampai tanggal 4 berpolitik? Tanggal 1 kita ada gelar datuk. Tanggal 2 malam, tanggal 1 malam diundang oleh Pemko Padang, berpolitik Pemko Padang. Mereka kita malahan dengan Pemko Padang dengan sikapnya. Jadi itulah sikap UAS. Itu sikapnya. Dan itu bisa jadi seperti yang disebutkan oleh Datuk Monty tadi. Karena literasi UAS itu Minangkabau. Di mana di TV One, di mana dia sampaikan. Maka sampai sekarang bantu saya menjelaskan sampai saya tahu sisilah saya dari Minangkabau. Karena mentok di sisilah keturunan ke-7. Itu membuktikan beliau Minangkabau. Ceramah dia pakai bahasa apa? Di Jakarta dengan orang Minang, apa kurang Minangnya kita? Malah sampai dikasih gelar datuk. Pak Garuyong kalau jumpa kami ngasih gelar datuk, katanya. Tiba-tiba ditolak dengan alasan begini, dan alasan tersebut dihukum belum terjadi, gitu ya. Itu tanggal 1 ini tetap datang. 1 ini tetap datang UAS ke Sumber dari tanggal 1 sampai 4. Kan udah saya sebutkan, berat kaki saya. Oh gitu, baik. Untuk melangkahkan kaki ke Sumatera Barat seumur hidup. Sedih juga kita dengarnya ini. Bukan bahas per tahun pilkada. Seumur hidup. Itu closing statement. Baik. Pak Wandi. Sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Koruptor, penjahat, mereka yang boleh masuk dalam politik. Justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Takbir. Justru yang mesti dilarang masuk ke dunia politik adalah para koruptor, para penjahat. Saudara, orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Jangan dibulak-balik. Justru yang mesti masuk ke dunia politik orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ngerti hukum, orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram, orang yang berakhlakul karimah, yang tidak sembarangan untuk melakukan maksiat, saudara. Jadi umat Islam mesti tegas, jangan dibulak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang kita bayangkan, saudara, terlepas dari perdebatan kita soal demokrasi. Saya nggak mau berdebat soal demokrasi itu halal atau haram, togut atau bukan togut, saudara. Ini sekarang kita bicara real fakta politik yang ada depan mata kita saat ini, saudara. Apa fakta politik yang ada saat ini? 5 tahun sekali rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR. 5 tahun sekali rakyat, saudara, diajak untuk memilih siapa yang harus jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Saudara, nah sekarang mari kita lihat, kalau rakyat umat Islam ini tidak diajarkan berpolitik, akhirnya kursi-kursi parlemen tersebut jatuh kepada para tangan penjahat, tangan mereka yang anti-Islam. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka duduk di DPR, mereka yang bikin undang-undang. Mereka yang bikin undang-undang, saudara. Kalau yang duduk di sana para baik. Hai,
I'm Bobby from Indonesia's richest family. I'm so rich, I don't go to malls anymore. The malls come to me. Belanja di Shopee Mall. Kalau yang duduk di sana para baik saudara, maka hukumnya akan mereka buat, undang-undang akan mereka buat, undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Makanya jangan kaget kalau DPR kita berlomba-lomba bikin undang-undang yang melegalkan minuman keras, melokalisasi tempat pelacuran. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah. Dan begitu undang-undang tadi disahkan, kita semua habibnya, kiainya, umatnya diwajibkan untuk mematuhinya, saudara. Nah, kalau kita nggak patuhi, kita ditangkap melanggar konstitusi. Masya Allah. Contohnya sekarang kita lihat, saudara. Kita lihat, saudara, sekarang kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi kita nggak mampu masukkan satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia harus beragama Islam. Nggak mampu kita masukin, saudara. Nggak mampu. Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal tersebut, saudara? Karena kursi kita tidak cukup, karena kursi kita tidak memadai, karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti Islam, bukan yang pro syariat Islam, saudara. Nanti kalau udah kejadian begini baru marah. Waduh, kenapa orang kafir mimpin? Nah, kan lu nggak mau politik selama ini. Ini dia, betul. Telat mikir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, dari video ini yaitu Ustadz Abdul Somad yang ditolak ceramahnya karena dikhawatirkan mendukung salah satu paslon. Nah, seperti itu. Karena di masa ini adalah masa-masa kampanye, yaitu masa-masa pilkada, ya. Tidak boleh mendukung salah satu paslon. Intinya seperti itu. Dan penolakan ini dilakukan oleh MUI setempat. Dan sehingga menjadi polemik di medsos itu, ya. Bapak Ibu pemirsa, kalau ulama tidak boleh cawe-cawe dalam urusan politik, maka politik dikuasai orang-orang yang jauh dari Allah, akan dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari Allah, akan dikuasai oleh orang-orang yang agamanya tipis, yang imannya tipis, sehingga kalau kebijakan politik, kebijakan pemerintahan diambil alih oleh orang-orang yang tidak mempunyai agama yang kuat, maka kebijakannya tidak akan berpihak kepada rakyat dan tidak akan menguntungkan kepada agama itu sendiri. Malah nanti akan melegalkan kemaksiatan, akan melegalkan tempat-tempat maksiat yang selama ini oleh ulama berusaha untuk diminimalisir dengan dasar amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, politiknya ulama itu adalah politik amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi politiknya itu karena Allah, untuk menata umat, untuk mengajak umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.